yang menyampaikan keluhan tentang upaya-upaya perampasan wilayah adat. Nah, upaya perampasan wilayah adat yang dilegalisasi dengan peraturan, tetapi sangat syarat dengan hal-hal yang mestinya tidak boleh berjalan. Syarat dengan manipulasi, syarat dengan politik-politik pecah belah, mengadu domba antara orang kampung, syarat dengan penipuan, syarat dengan intimidasi dan bahkan kekerasan. Nah, ini yang menjadi sumber awal dari keprihatinan kami di organisasi, khususnya di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan juga nanti teman-teman lain bisa menyampaikan, sehingga kami bertanya kepada masyarakat adat di Florata ini, Daratan Flores dan Lembata, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Mereka menyampaikan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus, ada banyak persoalan di seluruh Florata ini, dan kami ingin bertemu satu dengan yang lain. Nah, ini kemudian kami bersama-sama, Aman, FWI, KPA, ada Walhi juga, ada Jatam juga, untuk mencoba mendiskusikan apa yang kita yang di nasional ini bisa lakukan. Nah, kebetulan kalau di nasional kan hidup kami sebenarnya lebih mudah karena kami lebih gampang berkomunikasi. Kami di sini untuk mendengar pertama dari masyarakat, dan itu sudah kami lakukan. Hari pertama kami duduk mendengar, menyimak testimoni, kesaksian dari masyarakat adat, apa yang terjadi di kampung-kampung mereka dan apa yang mereka rasakan, dan tantangan dan persoalan-persoalan serta visi mereka tentang kampung masing-masing. Ya, mimpi mereka tentang kampung masing-masing dan harapan-harapan mereka bukan hanya terhadap pembangunan yang ada di sekitarnya, tapi mimpi tentang kehidupan mereka yang seharusnya seperti apa, dan harapan-harapan mereka tentang pemerintah, DPR, demikian juga dengan aparat-aparat penegak hukum. Nah, kemarin kemudian kami menyampaikan respon tentang apa yang kami bayangkan, pandangan-pandangan dari organisasi terkait dengan situasi mereka di berbagai tempat di seluruh Flores. Dan kita tahu betul ya, sambil berdiskusi hari kemarin kita mendengar kabar dari Nangahale, ya, dari Sika, bahwa itu adalah HGU lama yang ingin diukur kembali, dihidupkan kembali izinnya, ingin diperbaharui, dan mereka ingin melakukan pengukuran ulang. Ini persoalan yang sangat klasik karena bahkan HGU yang pertama pun itu diberikan dalam situasi masyarakat adat tidak pernah tahu. Seperti yang muncul di satu hari pertama mengatakan bahwa mereka tidak pernah tahu. Bahkan nanti Ode bisa menyampaikan situasi betapa kritisnya pulau ini. Ternyata saya sendiri kaget, tidak membayangkan seperti itu. Dan berterima kasih kepada kawan Ode yang mampu menunjukkan bahwa seluruh pulau ini sampai Lembata sebenarnya sedang terancam tenggelam, ditenggelamkan, dikubur habis-habis oleh eksploitasi alam dan manusia yang ada di sini tuh. Saya bisa sebut Anda, kalau ada orang Flores di sini, mungkin Anda semua terancam punah sebenarnya. Jadi ini bukan hanya persoalan masyarakat adat, tapi seluruh manusia dan seluruh bumi Flores itu sedang terancam. Ya. Jadi menurut saya ini perlu bantuan dari teman-teman wartawan untuk bisa menunjukkan kepada publik secara terang benderang apa sebenarnya yang sedang terjadi di bumi yang katanya Nusa Bunga ini, ya, namanya Nusa Bunga. Tapi saya bisa janjikan ke teman-teman, meskipun mungkin kawan-kawan bukan orang Ndora, bukan orang Lampung, bukan orang Rendu, tapi Anda semua sedang terancam, ya, sedang terancam. Semua, bukan hanya masyarakat adat, tapi teman-teman yang ada di belakang saya ini, Anda semua sedang terancam. Jadi jangan merasa bahwa karena teman-teman ini media, teman-teman akan baik-baik saja, tidak. Karena apa yang akan terjadi di Flores itu akan mempengaruhi setiap orang yang ada di sini, teman-teman yang hidup dari bumi Nusa Bunga ini. Dan bukan hanya akan mempengaruhi Anda, bukan hanya mempengaruhi kawan-kawan semua, tapi akan mengancam seluruh generasi teman-teman yang akan datang. Jadi ini saatnya
kita bersama-sama masyarakat adat untuk menyelamatkan nusa bunga yang kita cintai. Ini adalah persis dengan Divide et Impera zaman Belanda. Pecah belah, jajah, kuasai. Kali ini pecah belah dan rampas wilayah adatnya. Dan itu terjadi di sini. Terjadi juga di tempat lain. Nanti banyak sekali para pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang masyarakat adat yang ada di sini itu bisa dimintai pendapat lagi untuk mengklarifikasi ini. Karena itu terjadi di mana-mana. Dan itu juga adalah hasil dari temuan Komnas HAM. Nah, kalau kemudian ini tidak berhasil, ya pecah belah itu tidak berhasil, maka disitulah baru akan masuk mulai kriminalisasi, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Ya, pemukulan, kekerasan, masuk penjara rame-rame, ini segala macam. Ini modelnya yang sekarang, yang Mama Siti dan kawan-kawan ini dan Ondo dan Moslaki yang sering dipanggil oleh polisi, itu adalah metode kriminalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah intimidasi. Nah, kelompok-kelompok yang bertikai ini, pemerintah atau perusahaan tidak akan pernah mencoba untuk mendudukkan mereka, mempertemukan mereka, membiarkan masyarakat duduk bermusyawarah adat, mencari jalan keluar bersama-sama, mencapai kesepakatan, tapi justru akan terus-terus dipelihara, dan perusahaan dan pemerintah akan terus-terus mengambil keuntungan dari situasi itu. Nah, coba kita cek di sini, apakah ada pernah bupati mencoba mempertemukan masyarakat di sini? Saya belum pernah mendengar itu. Ya, dan itulah yang itu situasi umum yang terjadi, dan tidak hanya terjadi di sini. Nah, di tempat lain sudah masuk dalam tahap berikut, yaitu kekerasan, seperti yang terjadi di Nanghale, karena mereka bersatu, mereka kuat. Ya, tidak ada pecah belah. Atau bisa jadi yang menerima itu sudah melemah, sudah kalah suara sehingga tidak berhasil pecah belah. Masuk dalam tahap berikut, yaitu kekerasan. Nah, ini saya pikir testimoni yang terjadi, perampasan wilayah adat kong kali kong tidak pernah diketahui, dan jika masyarakat menolak, tiba-tiba mereka menjadi kriminal. Jadi di negeri ini ketika kita mempertahankan tanah leluhur, kita bisa menjadi kriminal. Ya, sayangnya di negeri ini ya, kita baru dianggap boleh menikmati hak ketika kita diakui secara hukum. Harus ada perda, harus ada SK bupati, harus ada peraturan desa. Sebenarnya bisa kalau kepala desanya mau, gitu, undang-undang, perda baru disebutkan diakui, punya kepastian hukum, pengakuan hukum secara legal. Nah, adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengidentifikasi apakah di kampungnya masih ada masyarakat adat, dan kemudian menyerahkannya untuk kemudian disahkan, ditetapkan. Nah, dengan itu secara normatif prosesnya seperti itu. Di nasional juga begitu. Sayangnya sampai detik ini kita memperjuangkan undang-undang masyarakat adat dan belum ada. Nah, itu yang selama ini sudah menjadi pekerjaan utama kami, ya, di advokasi kebijakan. Tapi juga kita melakukan pembelaan-pembelaan. Nah, karena pembelaan yang terjadi selama ini terjadi secara sporadis, makanya bersama-sama dengan masyarakat kita meminta untuk ayo kita duduk bersama, kita bicarakan apa yang harus dilakukan.